wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang minimum spanning tree. Di mana minimum spanning tree ini algoritma yang akan kita bahas ada dua, yaitu algoritma Prim dan juga algoritma Kruskal. Nah, minimum spanning tree atau juga bisa disebut pohon merentang minimum ini adalah bagian dari pohon merentang. Pohon merentangnya sendiri itu udah kita bahas 2 pertemuan sebelumnya. Akan saya review lagi. Jadi kalau misalnya kita punya graf G, grafnya graf yang berbobot, maka bobot pohon merentang T dari G ini didefinisikan sebagai jumlah bobot semua sisi di T. Nah, jadi mungkin perlu diingat lagi bahwa pada graf G itu bisa terdapat satu atau lebih pohon merentang. Jadi bisa jadi T1, T2, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya grafnya itu berbobot atau pada sisinya itu ada bobotnya, maka bobot pohon merentang T yang dari G ini itu didefinisikan sebagai jumlah bobot semua sisi. Jadi kita bisa kalau mau tahu berapa bobot pohon merentang T dari graf G itu kita bisa jumlahkan semua bobot pada sisi-sisi di T. Nah, pohon merentang yang berbeda dari sebuah graf itu bisa memiliki bobot yang berbeda pula. Bisa jadi juga sama. Kemudian di antara semua pohon merentang di G, itu pohon merentang yang memiliki bobot paling kecil atau paling minimum itu dikenal dengan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Nah, minimum spanning tree ini terapannya sangat luas ya, seperti misalnya di pembangunan jalur kereta api, kita mau mencari jalur rel kereta api terkecil atau terminimum, tetapi bisa melalui setiap kota yang ada, misalnya gitu ya. Kemudian aliran jaringan PLN di suatu perumahan, ada perumahan terdiri dari rumah-rumah. Nah, kita ingin untuk mengalirkan listrik atau membuat jaringan kabel PLN yang seminimum mungkin. Jadi tidak mubazir kabel listriknya, tapi setiap rumah itu teralirkan. Kemudian bisa juga contohnya atau penerapannya pada jalur jaringan air atau PDAM. Nah, di mana ini sangat berguna agar pipa PDAM-nya tidak berlebihan atau tidak ada pipa yang tidak terpakai dalam mengalirkan air ke rumah-rumah yang ada pada perumahan tersebut atau pada kota tersebut. Nah, ini adalah suatu graf yang menyatakan jalur rel kereta api yang menghubungkan kota A, B, C, D, E, F, G, dan juga H. Nah, di sini kasusnya adalah diminta untuk mencari jalur terpendek atau minimum spanning tree untuk bisa menghubungkan masing-masing kota dengan jalur rel kereta api sehingga tetap bisa dilewati oleh rel kereta apinya. Nah, ini salah satu minimum spanning tree yang memiliki jumlah jarak minimum dari graf jalur kereta api yang kita punya. Jadi ternyata nggak perlu sebanyak ini jalur rel kereta api yang dibuat,
cukup dengan gambar yang kedua ini saja bisa masing-masing kota ini bisa dilalui oleh kereta api. Jadi tidak perlu lagi dari A ke B itu karena dia memakan 55 meter misalnya. Tapi bisa kita manfaatkan jalurnya si B ini melewati kota E misalnya seperti itu ya. Nah, algoritma penyelesaian untuk kasus minimum spanning tree ini ada dua. Yang dasarnya ini ada dua, tapi ada lagi algoritma yang dikembangkan untuk menyelesaikan kasus minimum spanning tree. Cuman ini yang paling sederhananya, yaitu algoritma prim dan juga Kruskal. Nah, bedanya apa? Sama-sama mereka mencari yang bobot terkecil pada graf tersebut, tetapi kalau misalnya yang prim ini kita di awal kita bisa pilih sembarang simpul yang ada di graf G. Kalau misalnya Kruskal, nah semua sisinya itu kita urutkan dulu dari yang berbobot paling kecil hingga yang paling besar. Jadi kalau misalnya prim ini dimulai dari sembarang simpul, kemudian kita pilih sisi yang berbobot paling kecil yang menghubungkan simpul tersebut. Kemudian nanti dari simpul selanjutnya itu dicari lagi sisi yang paling kecil, begitu seterusnya sampai langkah 2 ini diulangi sampai n-2. Jadi sampai seluruh simpul itu terhubung. Sedangkan kalau Kruskal tadi kita urutkan dulu semua sisinya dari yang paling kecil hingga yang paling besar, nanti baru kita urutkan sisi-sisinya sehingga membentuk spanning tree, tetapi dengan syarat kedua algoritma ini tidak terbentuk sirkuit. Jadi jangan sampai terbentuk sirkuit karena nanti bukan spanning tree lagi ya. Karena kalau ada circle-nya bukan tree lagi namanya. Oke, kita bahas satu-satu langsung aja ke contohnya ya. Oke, ini adalah contoh kasus. Kita bahas kasus algoritma prim spanning tree ya. Nah, jadi kalau di algoritma prim kita bebas menentukan simpul mana dulu yang akan kita gunakan. Nah, untuk ini mungkin karena kebiasaan ya, saya pilih A dulu. A ini kalau kita lihat dia punya jalur ataupun sisi ke B, ke D, dan juga ke E. Nah, dari ketiga sisi ini kita pilih yang memiliki bobot paling kecil. Maka kita pilih dari sisi A, B ya, dengan bobot 10. Selanjutnya, berarti kita punya simpul aktif yaitu A dan juga B. A tadi kita udah evaluasi tiga sisi ini. Kalau B, nah kita belum evaluasi B itu ada jalurnya kemana aja. Ke C, 50, ke E, dan juga ke F. Nah, dari sini kita evaluasi semuanya. Dari 30, 45, 25, 40, dan 50 mana sisi yang paling kecil atau bobotnya paling minimum. Kita peroleh yaitu 25. Maka simpul aktif selanjutnya adalah F. Nah, kemudian setelah itu si F, karena dia menjadi simpul aktif yang selanjutnya, kita evaluasi lagi sisi-sisi atau jalurnya kemana aja, ke D, ke C, dan juga ke E. Nah, kita pilih mana yang dari semua jalur ini ataupun sisi yang paling minimum. Kita peroleh yaitu sisi CF ya, yaitu 15. Maka ini kita pilih C sebagai simpul aktif kita selanjutnya. Kemudian dari C, karena si simpul aktif kita bisa evaluasi dia ada ke B yaitu 50 dan ke
E itu 35. Nah, kita evaluasi lagi mana sisi atau jalur yang paling kecil. Kita peroleh yaitu 20. Nah, jadi F, kemudian selanjutnya kita evaluasi lagi, kita lihat ini belum ada ini ya, belum ada jalur yang menghubungkan. Maka dari C tadi juga kita lihat simpul D juga. Nah, karena D ini nggak bisa kita pilih. Kenapa? Karena kalau kita pilih, ya memang dia lebih kecil dibanding yang 35 ini, tetapi kalau kita ambil, maka akan terbentuk sirkuit, maka kita tidak bisa memilih yang ini. Nah, kemudian C. C-nya ini ke E ya, jadi semuanya sudah simpul yang ada sudah terhubung dan kita peroleh spanning tree-nya, minimum spanning tree-nya yang jalur pink. Mungkin bisa di Oke, kalau di total itu adalah total jaraknya atau bobotnya adalah 105 dengan jalurnya adalah seperti ini. Oke, nah ini untuk algoritma prim, jadi bebas mau simpel yang mana dulu, kebetulan saya ngambilnya dulu. Kemudian dari simpul-simpul yang udah terpilih, kita hubungkan lagi ke simpul yang lain, kita ambil bobot yang paling kecil, begitu seterusnya sampai semua simpul terhubung. Kemudian untuk kasus kurskal, ini kita awalnya mendata dulu sisi-sisi yang ada dan mengurutkannya mulai dari bobot yang paling kecil hingga yang paling besar. Dari mulai 20, 10, 15, dan seterusnya diurutkan. Selanjutnya kita akan punya simpulnya ada A, B, C, D, E, F. Nah, kita bisa melihat dari tabel yang sudah kita buat, bobot yang paling kecil adalah A dan juga B. Nah, 10, kemudian yang selanjutnya adalah C dan juga F, yaitu 15. Selanjutnya F dan D, FD 20, kemudian BF 25, kemudian AD, A ke D. Nah, ini tidak bisa kita pilih atau kita harus tolak. Kenapa? Karena akan membentuk sirkuit. Jadi tidak kita pilih AD-nya ya. Kemudian CE itu 35. Nah, BE tidak juga kita ambil karena akan membentuk sirkuit. AE juga tidak perlu kita pilih lagi. Begitu pula BC dan juga EF. Kenapa? Karena ini juga sudah terhubung semuanya ya. Masing-masing simpul. Dan ini totalnya juga 105. Silahkan dicoba-coba untuk mengerjakan kasus ataupun algoritma kurskal dan juga prim. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.